menciptakan kedamaian saat diam dalam naungan-Mu Bapa. Pulihkan rohku, jangan Kau biarkan ku berpaling dan menjauh dari-Mu. Ku ingin mendekat, ku ingin melekat kepadamu. Oh, pegang erat tanganku, dekap erat jiwaku, penuhi rohku dengan air kehidupan-Mu. Ajariku mengenal-Mu, memahami isi hati-Mu, agar ku dapat lakukan perintah-Mu sampai hidupku seturut rancangan-Mu. Oh, sampai hidupku seturut rancangan-Mu. Amin. Saudara, hidup ini bukan cuman soal beban fisik aja. Jadi yang lebih berat itu juga kadang-kadang bisa beban emosi atau beban mental ya. Amsal pasal 27 ayat 3-4 berkata begini, batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati, kejam dan murka melanda. Tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Nah, ada beban dari luar menghadapi orang yang mungkin bisa keras kepala atau mungkin dia kemampuan memahami kalimat yang kita ucapkan itu terbatas. Ya, sudah dijelaskan tidak mau dengar atau mungkin tidak bisa paham. Sudah diingatkan malah tersinggung. Itu beratnya bukan di pundak tapi rasa sebelnya itu di hati kan begitu. Lalu ada juga badai dari dalam, marah, murka, cemburu. Kalau marah itu kayak petir gitu ya, murka itu seperti angin ribut. Tapi kalau cemburu itu kelihatannya kadang-kadang gak kelihatan loh dari luar. Seperti api dalam sekam, kecil tapi tiba-tiba menyala begitu ya. Ketika orang itu cemburu, ditanya gimana? Oh aku gak apa-apa, tapi tiba-tiba status WA-nya berubah. Menyala, update status dan yang lain sebagainya lah. Nah, ayat tadi mengingatkan kepada kita dengan jujur bahwa emosi yang tidak bisa dikendalikan itu bisa lebih menghancurkan dari badai. Ya, istilah kerennya sekarang kena mental begitu. Tidak semua hal itu harus dipikul, tidak semua emosi harus dipelihara. Dan yang paling rohani itu justru kadang-kadang bukan kita membalas, tapi ya menjaga hati tetap ringan. Fokusnya bukan memenangkan perdebatan, tetapi menjagai hati kita tetap dalam damai sejahtera. Beban fisik itu bisa berat, tapi beban mental juga kadang bisa lebih berat. Jadi kalau nggak bisa menguasai diri itu nggak enak. Oleh karena itu, demi menjaga hati kita ini tetap tenang dalam damai, kuasai hati dan pikiran kita sebaik-baiknya. Tidak semua perdebatan itu perlu dimenangkan. Karena percuma berbicara dengan orang yang memang tidak bisa diajak bicara. Dan jangan pelihara rasa marah, rasa cemburu apalagi ya. Nah, itu bisa merusak damai sejahtera dalam hati. Agar tetap tenang ya, kita harus tahu mana yang perlu kita urus dan mana yang perlu kita tinggalkan. Tuhan memberkati.